Pagi. Seperti kita bersama bahwa Andrew Andika 3 minggu lalu diamankan polisi dan harus sekolah terlebih dahulu, sekolah kehidupan. Di mana beberapa hari sebelum penangkapan tersebut, Tengku Dewi di sini bercerita. Tapi masalah yang lain. Masalah yang lain sampai kita kaget banget loh. Kami kaget. Pasti kamu pun seperti itu. Banget. Katanya pas penangkapan, pas anak kamu di sana ya? Iya, jadi waktu pas penangkapan itu aku lagi kerja. Anak-anak aku titipin, memang jadwalnya Andrew buat. Dia lagi gak syuting kan. Jadi kita memang udah janjian lah. Gitu. Makanya aku juga, aduh apalagi sih gitu loh. Ada aja. Iya. Iya pas kita ngobrol terakhir di sini tidak ada menyerempet apapun tentang hal itu ya? Kepikiran juga enggak. Sebentar, tapi kamu tahu nggak pas dia masih bersama kamu mengkonsepsi itu juga? Enggak. Enggak Bukan ya? karena aku ngebelain ya, enggak. Tapi kalau misalnya kayak ada acara-acara minum sekali masih gitu. Iya. Tapi kalau hal itu mah pengetahuan kamu tidak? Enggak. Makanya kamu pun kaget? Kaget banget. Terus gimana? Masih komunikasi sama dia? Masih. Oh masih komunikasi. Karena aku waktu pas dia ditahan juga dari kepolisian kan memang gak ada yang boleh ketemu ya. Dan status aku kan masih istrinya dia. Even ibunya juga gak boleh ketemu. Jadi aku masih ketemuin dia sampai sekarang. Alhamdulillah sih, maksudnya udah tahu dia di mana gitu. Terus kamu jelaskan ke anak-anak gimana? Pasti kan anak-anak nanya Iya, berat apalagi kan pasti. terjadi depan anak-anak lihat dong pas prosesnya enggak? Nah waktu pas polisi datang ke rumahnya dia, itu kan memang nggak pakai baju polisi ya, pakai baju biasa. Oke. Orang rumahnya telepon aku kan, Kak. Aku langsung suruh mbak aku buat balikin dulu anak-anak ke rumah. Selamatkan Ya, istilahnya. maksudnya jangan ngelihat dari pengalaman huru-hara ya. gitu loh. Nanti kan dia bingung nih ada apa, kok papa ada siapa tuh yang dateng gitu kan. Oke. Yang gede kan tuh udah mulai ngerti kan. Yang Umur berapa yang gede tuh? 3 tahun setengah. Oke, terus akhirnya dikembalikan dulu? Iya dibalikin ke rumah aku, rumahnya tuh nggak jauh, kayak beda klaster doang lah. Oke. Udah ya sempat ngedrop banget karena gimana pun juga aku juga nggak nyangka sih, maksudnya kok dia bisa kayak gitu Ya loh. bagaimanapun dia bapak anak-anakmu dan Iya, kamu pernah mencintai dia iya. juga Dan kan? malamnya itu masih kontekan karena kan janjian besok pagi tuh jaga anak. Dia bilang ada event, ada acara. Nah aku nggak tahu kalau sampai akhirnya itu kok bisa gitu loh. Iya. Ya balik lagi musibah ya. Terus kamu ngomong apa ke anak-anak? Yang mana tuh? Ngejelasin nggak? Kan sekarang pasti nanya nih. Oh iya. Ayah mana, papa mana, ini gimana kamu? Terakhir waktu pas dia direhab itu aku sempat ketemu, tapi kan nggak dikasih waktunya kan nggak lama ya kan Kak, cuma 15 menit 20 menit. Dia nanya, papa mana? Kan biasa kan kalau kasih syuting kan, papa teman-teman papa mana? Karena kan kita di ruang tamu ya, maksudnya terima tamu itu di ruang tamu. Oke. Teman-teman syuting papa mana? Aku mau lihat syuting gitu. Oh, terus bilangnya itu syutingnya. Kan nggak ngerti juga Ya, ya, anak ya. seumuran itu ini lagi direhab, kayaknya dia belum paham gitu. Akhirnya dia tuh sambil kayak nahan nangis bilang, ada di dalam lagi pada istirahat nanti ya gitu. Kata Andrew-nya. Andrew kondisinya gimana? Iya ini kalau aku bisa bilang ini titik terendah dia ya kayak. Dia ngedrop banget, dia nggak nyangka juga maksudnya kok dia bener-bener seendek itu pemikirannya untuk nggak memilah dalam pergaulan atau kayak gimana ya, dia juga udah bisa menerima sih. Tadinya sih ngedrop kayak nangis terus gitu kan, dia tuh nggak pernah nangis selama hidup sama aku 12 tahun tuh ya. Orangnya Kak Raffi kenal juga kan, ya orangnya bercanda aja, suka bercanda gitu, tapi ini mungkin dia karena udah jadi bapak kali ya. Ya. Jadi dia lebih mikirin kayak gue ngapain sih gitu loh. Penyesalan pasti besar Pasti. sekali. Ya aku juga bingung sih, harusnya ini pelajaran juga buat dia ya. Tapi gimana pun ya dia kan bapak anak-anak aku ya kayak. Ya. Oke. Anak-anakku masih kecil-kecil, perjalanannya tuh masih panjang gitu. Di kondisi ini kan proses perceraian juga masih berlanjut. Apakah tetap dilanjutkan atau tiba-tiba jadi ada perasaan mencabut Enggak sih, Kak. gugatan? Ini nggak ada hubungannya dengan aku dengan dia. Ya. Beda. Nah, ini masalah hubungan kita udah sepakat untuk berpisah. Ini masalah anak sih yang bikin aku tuh nggak kuat. Karena anak aku yang gede itu deket banget sama dia. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk Andrew, pelajaran untuk kita semuanya. Ya. Om, maaf banget saya bertanya. Minta maaf. Maaf. Maksudnya semua orang kan ada saja masa dalam kehidupannya. Ya. Kebetulan ini mungkin pernah juga dialami oleh Om Roy.
Ketika di posisi itu untuk bisa keluar itu gimana sih Om? Jadi kalau di dunia ini ada dua hal yang sebaiknya kita hindari. Satu narkoba, dua judi. Hindari sama saya. Dua-duanya pasti kita kalah. Siapapun, sekuat apapun, dua ini kita pasti kalah. Jadi buat apa kita hidup untuk kalah? Nah, ketika saya ketangkap yang kedua kalinya, di situ baru saya sadar bahwa lubang yang saya buat untuk warga saya terlalu dalam. Kesalahan-kesalahan saya selama ini saya tinggalkan keluarga saya. Tiba-tiba saya kayak sebuah kesadaran baru bahwa saya berbuat salah, saya terlalu egois mengejar kesenangan pribadi saya. Dan mengorbankan banyak Mengorbankan begitu banyak. yang dicintai. Istri saya yang tercinta, anak-anak saya, lingkungan saya, keluarga saya, saudara-saudara, juga karier saya, masa depan saya. Berpuluh-puluh tahun sudah dibangun. Ya, tangga kesuksesan yang saya bangun tiba-tiba saya gergaji sendiri. Jadi saya terjerembab, di situ saya menyadari. Saya minta pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong dengan caranya. Kembali. Kalau saya nggak ketangkap kedua kali, kemungkinan memang masih sangat sulit untuk keluar dari Ya. dunia narkoba. Ya. Sangat Jadi, sulit. jadi dan ini juga mungkin Sama ini juga akan, jangan lupa semuanya akan segera berlalu. dan posisi Tangguh Dewi juga pasti membingungkan ya. Satu sisi status kamu juga masih ada perasaan harus mendampingi, sisi lain juga sedang proses untuk berpisah. Tapi kamu hebat loh, masih mau mengunjungi dan lain-lain. Iya, sekarang posisinya Andrew itu memang satu dia tulang punggung keluarga ya Kak ya. Dia tuh cuma punya mamanya udah tua banget. Sama kakaknya tuh depresi. Jadi di saat kejadian itu yang dihubungin semua temen-temen dia yang lagi seneng-seneng segala macam itu nggak ada yang nolong. Selalu. Gitu ya? Aku sempet diemin kayak Gak ada kabur. berapa hari aku diemin. Ini aku pengen lihat nih siapa nih yang bantuin gitu. Nggak ada. Jadi dia 2 hari ditahan di kantor itu ya memang tanpa HP segala macem. Akhirnya aku baru temuin di hari ketiga. Gitu. Jadi kalau aku minta tolong sama mamanya pun ya sebagai manusia ya, maksudnya udah kayak mamaku juga gitu kan. Iya siapa lagi gitu loh. Ya. Dan anak-anak menjadi salah satu penguat juga pastinya. Dan ini ada sebuah postingan di Instagram mengenai anak-anak. Yuk kita lihat. Udah 3 minggu gak ketemu papanya, mulai uring-uringan di Kidos. Sabar ya nak, papanya lagi sekolah kehidupan dulu. Kita happy-happy tiap hari ya, ke playground, nge-mall, berenang. Baru 2 bulan. Mana aja Bulan yang lahiran. kalian suka. Kamu berusaha berbagai macam sisi supaya tetap baik-baik saja. Iya karena sekarang anak-anak aku tuh cuma punya aku ya. Kalau misalnya mental aku nggak waras, Ya, aku kelihatan stres atau kayak gimana, anak-anak aku tuh kan kasihan ya. Lagi aktif juga kan, umur 3 tahun setengah tuh maunya main dan biasa main sama papanya gitu kan. Ya aku berusaha untuk ya udahlah jalanin aja gitu loh. Sebisa mungkin aku berusaha kuat buat anak aku, ngeliatin kalau nggak ada apa-apa. Dan Biar tangisan ini ini- jadi urusan orang dewasa aja deh gitu. tetesan air mata ini tidak pernah ditunjukkan pada anak-anak pastinya ya. Hanya ketika kamu Ya. sendiri mungkin. Kadang kecolongan juga ya kalau misalnya lagi Udah nggak tahan. teleponan sama sahabat aku atau gimana. Tapi ya namanya anak-anak kalau kayak gitu main lagi. Sekarang berapa kali kalau anak-anak kangen bisa ketemu sama bapaknya atau masih dalam keadaan yang susah? Nggak bisa Kak, jadi kalau di rehab itu bener-bener kunjungannya itu ada dijadwalin. Terus Susah ya? iya nggak ya itulah pentingnya kebebasan ya, mahal banget kebebasan di saat kayak Ternyata. gini ternyata gitu kan. Video call juga dia kan nggak bisa pegang HP juga. Ya paling anak aku alihin aja, aku ajak main, aku ajak ke playground, kemana biar dia nggak kepikiran gitu Tapi loh. sampai saat ini anak-anak masih nyangkanya papa sedang syuting. Lagi di luar kota sekarang Oke. mikirnya. Pertama kali yang saat ketemu, kamu ngomong apa sama dia? Saat Yang dia ditahan. ya yang dia ditahan ini, kan di hari ketiga kamu temuin dia. Dari bibir kamu yang pertama kali kamu katakan sama dia. Pertama kali aku masuk, tadinya aku kesel ya, maksudnya kok bisa gitu kan. Tadinya aku mau nasehatin tapi pas ketemu buyar Kak. Buyar aku peluk dia langsung nangis, dia kaget.
kenapa ada aku yang di situ. Dia pikir mungkin siapa gitu, kok kamu bisa kesini gitu. Terus dia cuma bilang, maafin aku ya. Ya, ya. Terus kamu bilang apa sama dia? Iya, aku bilang it's okay, nggak apa-apa. Ada kita kok. Yang penting kamu baik-baik aja gitu. Ya. Menjadi penguat sekarang ya. Dari hati kamu terdalam, kamu sudah ikhlas memaafkan dia. Justru aku ikhlas banget karena aku sekarang berpikirnya dia tuh cuma papanya anak-anak sih gitu loh. Mungkin banyak yang salah tafsir ya, langsung berpikiran kayak Mau balik ya lagi udah ya?" kalau misalnya ini Allah balik lagi aja, repot amat gitu kan. Gak semudah itu juga ya. Iya, ini masalahnya anak aku baru lahiran, baru 2 bulan gitu loh. Dan dia mungkin gagal sebagai, makasih Kak, gagal sebagai suami, tapi kan dia nggak gagal sebagai orang tua. Dia tuh sama anak aku deket banget loh. Dia sayang sama anak-anak aku. Jadi sebisa mungkin ya aku fair aja gitu loh. Urusan pribadi aku ke dia dengan urusan antara dia sama anak-anak, aku juga nggak mau pisahin gitu loh Kak. Ya itulah kedewasaan kamu, hebatnya kamu juga. Dewinya harus tetap kuat, sehat, lahir dan batin. Amin. Karena ada 2 malaikat yang harus kamu jaga. Mudah-mudahan ini sudah jalan Tuhan, mudah-mudahan akan ada kebaikan, keindahan di ujung nanti ya. Bagaimanapun kondisinya. Nah, selanjutnya ini akan ada seorang artis juga baru menjalani biduk rumah tangga. Dan juga baru mencapai level tertinggi juga dalam dunia pendidikan. Baru pulang kuliah S2 dari Belanda. Kita panggilkan yuk, ini dia Rahel Amanda.